Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita kembali membuat sebuah project ya, eh, yang tentunya bisa kita kontrol melalui handphone Android kita. Yang mana di sini saya membuat kita ya bisa mengontrol dua motor servo ini. Ya, mungkin ini bisa teman-teman jadikan sebagai referensi kalau ingin membuat sebuah project yang menggunakan motor servo yang bisa kita kontrol menggunakan handphone Android kita melalui jaringan WiFi. Ya, yang mana di sini berbasis web server ya. Kenapa kita berbasis web server? Supaya tidak ada ketergantungan dari pihak ketiga. Ya, jadi contohnya itu kalau misalnya kita bikin project yang berbasis IoT, otomatis kan kita harus ada paket internet yang kita cateringkan ya ke ESP32 nya ya, atau mungkin di rumah kita harus ada WiFi. Kalau tidak, nggak akan diautomate ya, nggak akan bisa kita otomatisasikan ya melalui handphone kita gitu, nggak akan bisa kita kontrol gitu kan. Nah, jadi kalau ini dimanapun kita pergi, kita berada, kita bisa mengaksesnya ya, karena dia punya WiFi bawaan tetapi nggak bisa terhubung internet kan. Nah, makanya di sini kita menggunakan berbasis web server. Ya, tetap saja bisa kita kontrol gitu ya, tanpa harus pihak ketiga ya. Oke, kita akan demo terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita akan memutar dua motor servo ini ya, menggunakan Android ya. Kita coba, bebas ya, kita mau pakai 3 2 gitu ya. Jadi motor servonya akan berputar ya secara bersamaan. Oke. Oke, kita cahayanya ini susah. Oke, kita slider. Oke. Ini ya. Oke. Oke. Slider. Oke. Nah, jadi kelebihannya adalah ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya kita cukup mengakses dia menggunakan web server bawaan dari ESP32 ini yang sudah kita upload ini ya, dengan IP yang sudah kita ini setel gitu ya. Yang penting adalah di coding itu dia nama WiFi di handphone kita gitu kan, itu sama ataupun sudah kita input di dalam ini, di dalam codingnya gitu kan. Nah, gini, admin gitu kan, dia langsung login, kemudian langsung dia tampilkan IP address ya, kelas C ini 192.168.134.233, bisa belakangnya 1, bisa 1 dan lain 2 3 gitu kan, terserah ya. Yang penting dia sudah terhubung ke WiFi yang kita punya dari handphone gitu ya, maka dia akan muncul menampilkan ini ya, IP address-nya. Nah, jadi kita cukup mainkan saja ini ya. Nah, kalau kita mau dia putar full ya, contohnya kita mau putarnya berapa ya, 12 ya, 120 90 aja dulu ya, 90 ya, ini 90. Udah dia putarnya 90 gitu. Kemudian kita dorongkan lagi ya, ya. Jadi seperti itu ya, cukup singkat ya, cukup simpel. Nah, masing dua motor servo ini kan 10 kilo ya, dengan tegangan 5 volt ya. Kalau misalnya berat ya, karena kita menggunakan USB dari laptop, tegangannya yaudah kita bisa suntik. Nanti ada video YouTube saya, nanti teman bisa cek ya, cara suntik daya pada motor servo ini. Nah, supaya dia dayanya terpisah ya, jadi bisa kita kontrol ya, jadi bisa berjalan dengan maksimal. Oke, sekarang kita coba tes ya sekali lagi ya. Jadi itu adalah slider
ya untuk memutar-mutar servonya menggunakan handphone Android kita. Nah, sekarang kita coba tes. Ini contohnya saya dorong aja semuanya ini untuk demo, maka dia akan berputar secara serentak. Oke, kita coba sekali lagi dak. Oke, di sini saja. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, ini adalah IP address-nya yang bisa kita masukkan ke Google Chrome yang ada di handphone kita ataupun di komputer kita. Oke, untuk mengakses untuk kontrol sistem kontrolnya. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk video screen recorder ya menggunakan laptop komputer. Ya, di situ saya akan menunjukkan untuk skematik ya, perancangan alatnya, kemudian uploading codingnya. Ya. Baiklah, sekian, kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke skematiknya ya, ataupun wiring ya untuk menghubungkan menghubungkan komponen ya ke ESP32, berbagai modul ke ESP32 ya. Oke, yang pertama kita gambarkan ini adalah ESP32. Kemudian dua motor servo ataupun motor penggerak, 1, 2. Nah, kita kasih ya nggak apa-apa, ini nggak biasa servo ya. Oke, nah, ini servo. Nah, kita kasih nama aja ya, servo. Oke. Ini servo. Oke. Kemudian satu lagi kita pakai LCD I2C. Ya. Kita kasih names. Sini LCD I2C. Oke. Oh ya, 16x2 ya. Ukurannya 16x2. Oke. Di sini ada ground ya, GND. Di sini ada PCC, SDA, SCL. Oke. Ini ada S saja inisialnya, sensor ya. Sini ada positif, ini ada negatif. Kita copy. Ya, sini kita paste. Oke. Lanjut ke kita lihat coding ya, lupa. Oke. Servo 1 di pin 13, kemudian pin 27 untuk servo 2. Ini 13. Oke. Sini 27. Kemudian di sini ada PCC, PIN. Di sini ada ground. Oke. Oke ya, mudah sekali. Oke, ini ya sensor berarti satu ya, sensor 1 ya di pin 13 sesuai kodik. Ini di pin 27,
sesuai coding juga. Kemudian positif yaitu di pin PIN. Ini juga positif di pin PIN. Nah, kemudian ini ground, kita taruh di ground. Ini ground, kita taruh di ground juga. Ini ground, kita taruh di ground juga. Ini PCC, kita taruh di pin PIN. Kalau 3,7 volt kan ada di ESP32, ada, tetapi nggak akan kuat tegangannya ya, harus PIN kalau kita pakai dari daya USB 5 volt. Oke. Kemudian SDA ini kita taruh di mana? SDA kita taruh di pin 21 ya, biru ya, di pin 21 1 ya. SCL kita taruh di pin 22 ya, kita kasih warna orange 22. Oke. Nah, jadi sudah ya skematiknya, simple. Klik save, kita akan save, nanti saya akan lampirkan ke coding juga, langsung saja ke dalam coding ya. Arduino, berarti tadi saya kasih name yaitu servo. Oke. Ini ya. Oh, control servo. Control servo. Oke, control servo 10K 10 kilo ya, skematik langsung aja. Skematik. Oke. Bang, coding. Oke, coding ya. Ini adalah mendefinisikan mendefinisikan lah namanya ya, variabel ya. Library yang kita gunakan ya, yang pertama itu ada servo ESP32, itu kita harus menggunakan library servo khusus ya. Kalau nggak ke servo Arduino dia nggak akan bisa. Inilah dia. Nanti silahkan di download di GitHub ataupun di Google. Ini liquid crystal sama seperti yang di Arduino karena kita ESP32 kan. Kalau ini sama ya, liquid crystal untuk LCD-nya, kemudian ini untuk objek servo ya. Berarti kita pakai dua servo, untuk membedakannya kita bikin variabel baru. Kemudian GPIO ini adalah mendefinisikan pin yang kita gunakan ya, apakah kita menggunakan pin 10, 11, 12, 13 gitu kan. Ini apa aja nih, karena pun tadi percobaan ya, jadi pin 13 dan 27. Bang, ganti 14 ini bisa 15 bisa ya, tinggal terserah. Kemudian ini untuk network ya, walaupun handphone kita nggak ada jaringan internet gitu kan, yang penting ada transmisi ya, wifi nya. Nah, itu bisa digunakan. Adalah admin 2003, silahkan disesuaikan dengan nama dan password wifi teman-teman masing-masing. Oke. Kemudian ya, ini hanya untuk variable HTTP request saja ya, atau request ya, permintaan ya, pengeluaran ini untuk inisialisasi sama ya, untuk tampilan sama keterangan connect atau tidaknya. Di sini baru configuration untuk UI interface pada web servernya ya, silakan teman-teman dimodif sendiri. Oke, saya baca singkat saja. Kemudian klik tools, pilih port COM11 saya pakai bang. Oke, centang di sini pin 11. Oke, 5 bang, centang sini pin 5 ya, COM5 ya. Kemudian pilih board ESP32 dev module ya, centang juga dev module ESP32 dev module, harus itu ya. Oke, kemudian klik skate, kemudian silakan di up. Oke, karena kabelnya udah saya cabut, nanti silakan teman-teman di upload sendiri. Mungkin sampai di sini saja ya untuk video kita hari ini. Silakan di komen di kolom komentar untuk video selanjutnya ya, kalau ada request. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.